Kediri. Cakepnya kok nggak muncul ini. Beli salam dari Kediri. Yang menjawab salam insya Allah segera naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli salam bonusnya gelas. Yang menjawab salam insya Allah utangnya segera lunas. Ya, yang amin keras itu kita utangnya oke gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya ayyuhadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yattafakkarun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat wa innama likumri'in ma nawa. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah, khususnya keluarga besar Bapak Eko Suwardi, Ibu Siti Isnaini Dekoningrum Nurhandayani, yang insya Allah memiliki hajat akan menikahkan putranya yang bernama Mas Basirudin Kori Wicaksono. Nuwun sewu, saya matur ngagem bahasa Indonesia saja. Saya aslinya dari Temanggung, ya, jauh dari Warung, Cepak Gunung, adoh saka ratu ning cepak karo watu, sehingga nanti kalau matur bahasa Jawa mangke malah kirang prayogi. Yang pertama, mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini insya Allah kita bisa menghadiri undangan keluarga besar Bapak Eko Suwardi dan sekaligus menabung pahala yang banyak, karena umat di akhir zaman nuwun sewu usianya panjang atau pendek. Nah, kata orang Madura ndek pendek, Pak. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini, satu, saya yakin Bapak Ibu tadi sudah ada yang memulai dengan sholat jamaah di masjid. Pahalanya sama seperti sholat selama separuh malam. Sholat, nah, demikian juga kita sudah berzikir, memenuhi undangan. Hakul muslim alal muslim situn, bahwa hak seorang muslim terhadap muslim yang lain 6. Salah satunya apabila diundang maka hadirilah. Nah, oleh karena itu kita wajib bersyukur pada malam hari ini. Insya Allah pahala-pahala sudah ditabung, sehingga nanti surganya jamaah Masjid Al-Iqbal insya Allah itu surganya yang paling tinggi. Amin.
Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya diminta oleh Pak Eko, beliau dulu bareng-bareng berada di rektorat di UGM, sehingga tatkala beliau WA itu saya tidak berani untuk menolak, karena salah satu fakultas yang kaya itu fakultas FEB, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Kalau psikologi jelas kalah, saya backgroundnya psikologi, sehingga kalau nolak FEB itu kualat, nanti tidak diajak gitu loh. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini Pak Eko ini pinter gitu loh, yang diminta untuk ngandani Mas Kori ini saya kan gitu loh. Nah, oleh karena itu sekedar sharing saja Bapak Ibu untuk kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kebetulan sekarang ini menangi zaman edan. Nah, bejo-bejone wong edan luwih bejo sing edan ora konangan. Nah, itu sekarang ini yang terjadi. Nah, oleh karena itu monggo khususnya Mas Kori nanti dan Mbak Hamidah yang insya Allah sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan yaitu hari Sabtu, maka diperlukan sebuah bekal. Bekal ini khususnya untuk calon pemanten dan lebih khusus untuk diri saya sendiri. Bapak Ibu, kira-kira berapa tahun lagi saya pensiun? Yang bisa menebak dapat hadiah. Berapa lagi saya pensiun? Berapa tahun lagi? Berapa? Berapa Bu? 5 tahun. Yang 5 tahun ke depan Bu saya kasih hadiah, Pak. Ya, yang bilang 5 tahun silakan ke depan saya kasih hadiah. Ayo. Ayo monggo Bu. Nah, ini wadah HP lumayan Bu, monggo. Ke depan Bu, ke depan. Ayo, kalau enggak ditantarkan Mas. Ya, alhamdulillah. Kenapa yang 5 tahun dikasih hadiah? Berarti saya masih muda gitu loh. Alhamdulillah, saya 1 Juni kemarin itu sudah pensiun dari Fakultas Psikologi, ya, dan dengan masa kerja 44 tahun. Sekali lagi, kenapa 44 tahun? Karena begitu saya masuk menjadi mahasiswa, itu langsung diangkat menjadi asisten agama Islam 1. Berarti kan begitu masuk sudah dihitung masa kerja. Berarti saya masa kerjanya selama 44 tahun. Matur nuwun nggih Bu, masih dianggap wis enom kan gitu loh. Nah, Mas Kori, Mbak Mida, sekarang ini sekali lagi Masya Allah, Masya Allah, kehidupan itu sampai kita itu bingung. Masa ada guru sampai diplinteng nuwun sewu meripatnya, sampai ada guru yang dibacok muridnya dan segala macam. Semuanya itu tidak lepas dari dinamika keluarga. Nah, oleh karena itu Mas Kori, Mbak Mida, maka di sini perlu ada bekal. Bekal yang pertama apa? Bekal yang pertama tidak lain adalah iman dan takwa. Monggo nanti dipersani di dalam surat Al-Baqarah tatkala berbicara tentang haji. Maka di sana ada berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ketakwaan. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin,
ada muttaqin. Yang paling tinggi adalah kelompok orang-orang muttaqin. Itulah nanti yang akan dirindukan oleh surga. Surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu ada yang mengartikan takut. Cuma bedanya kalau takut secara kejiwaan itu akan menghindari objek takutnya. Tetapi kalau pengertian takutnya takwa ini justru mendekat. Itu yang tidak ada di dalam teori barat. Wong takut kok mendekat. Takut itu harusnya menjauh. Tetapi di dalam agama Islam ketakwaan itu proses ketakutan justru kita fafiru ilallah. Kita mendekat kepada Allah. Pemahaman yang kedua, takwa itu adalah ngelakoni perintah, ngedoi cegah. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau itu sudah dijalankan, maka insya Allah hewes-hewes masalah itu selesai. Kok sekarang ini seperti ini, kejadian masalah seperti ini, ya itu tadi. Karena kita jauh dari Allah. Seandainya di Indonesia ini penduduknya beriman dan bertakwa, maka la fatahna alaihim barokat, akan dibukakan pintu barokah dari langit dan dari bumi. Pengertian yang ketiga, takwa itu bisa berarti kehati-hatian. Kehati-hatian. Kita harus berhati-hati di dalam apapun. Karena sekarang ini jangankan salah, benar saja bisa disalahkan. Ini adalah bekal yang pertama. Monggo sekali lagi, proses dengan bertawakal kepada Allah ini maka kemudian akan menjadi bekal di dalam kehidupan. Masalah ada, pasti ada. Persoalan ada, pasti ada. Tetapi insya Allah dengan proses ketakwaan inilah kemudian nanti Allah akan memberikan jalan keluar, akan memberikan kemudahan. Bekal yang kedua apa? Yang kedua adalah niat. Tadi di muqaddimah sudah saya sampaikan, hadisnya panjang, innama a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung dari niatnya. Ini berkaitan dengan proses hijrah. Pada saat hijrah, balik lagi, niatnya apakah satu? Tanya lagi kepada orang Madura. Lu niatnya macam-macam, Pak. Ada yang karena istri, ada yang karena suami, ada yang karena terpaksa, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka lahirlah hadis ini, asbabul wurudnya, semua amal tergantung dari niatnya. Niatnya apa Mas Qori? Tidak lain adalah satu, niatnya adalah mencari ridha Allah, mardhatillah. Yang kedua mengikuti sunnah Nabi. Yang ketiga adalah rangkaian dari berbakti kepada kedua orang tuanya. Ingat bahwa ridha Allah, murka Allah itu tergantung dari kedua orang tuanya. Monggo luruskan niat, kemudian optimalkan usaha. Niat tidak lain adalah ikhlas. Contoh ikhlas yang paling dekat nopo Bapak? Masih ada hadiah? Contoh ikhlas yang paling dekat apa? Surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tidak ada satu kalimat pun yang berkaitan dengan proses ikhlas. Surat Anas, Qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Alaq ada juga, tetapi surat Al-Ikhlas
adalah kul huwallahu ahad. Nggak ada satupun. Mbak Yu ikhlas aku. Nah, kalau masih diucapkan itu insya Allah kadang-kadang belum ikhlas. Aku ya sakjane ikhlas, mosok dikai kok ya meneng wae, mbok ya matur nuwun ngono lho. Nah, jadi kan masih belum ikhlas. Jadi proses keikhlasan itu wit gedang wae pakel. Ngomongnya gampang ning lakonine kadang-kadang sing angel. Sehingga diniatkan insya Allah dengan proses keikhlasan itu maka balik lagi kita bersama dengan Allah. Kemudian bekal yang ketiga adalah bekalnya ilmu. Ingat bahwa ilmu itu mendahului perkataan dan perbuatan. Dalilnya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, kita harus mengetahui. Sehingga kalau nanti kita berbicara tentang ilmu, itu Masya Allah di dalam agama Islam. Ayat yang pertama, Iqra, padahal Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis. Tetapi kenapa kemudian ayatnya Iqra? Demikian juga Nabi Sulaiman alaihissalam ditawari apa? Ilmu, harta, kedudukan. Dapatnya apa? Memilih apa? Memilih ilmu, diberi apa? Ketiga-tiganya. Nah, oleh karena itu ilmu di sini adalah ilmu yang secara spesifik tentang kekeluargaan. Ya, karena ini sekali lagi tidak mudah. Saya sedang menghadapi case mendamaikan orang, Masya Allah. Satu nggak mau ngalah, satunya juga ini, satunya mengeluarkan dalil, satunya mengeluarkan dalil lagi. Sudah diberi keputusan, satu tidak menerima, yang satu juga tidak menerima. Oleh karena itu bekalnya ilmu inilah yang insya Allah akan memberikan kepada kita ilmu mendahului perbuatan perkataan. Untuk menjadi sarjana ekonomi banyak perguruan tinggi, mau menjadi ahli teknik banyak, tetapi menjadi orang tua tidak ada sekolahnya. Oleh karena itu monggo sekali lagi, ilmu apapun insya Allah itu akan memberikan kontribusi kepada kita semua. Ingat, Nabi Sulaiman ditawari 3, ilmu, kedudukan, dan harta. Memilih ilmu maka ketiga-tiganya diberikan. Dan pada suatu saat Imam Ali ditanya oleh 10 ulama Khawarij, apa bedanya ilmu dan harta? Maka sama Sayyidina Ali dijawab dengan jawaban yang berbeda. Seandainya jikalau umpama misal sekiranya ada 10 orang lagi yang datang, maka akan aku jawab dengan jawaban yang berbeda pula. Sekali lagi, bukan berarti kemudian kita tidak boleh mencari harta. Umat Islam harus kaya. Kalau tidak kaya gimana kita mau umroh, mau haji, mau menyekolahkan, bla 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 dan sebagainya. Termasuk masjid kita yang begitu megah ini tentu tidak sedikit biayanya. Tetapi ingat bahwa pemahaman zuhud itu adalah kuasailah dunia, tetapi dunia itu ada di tanganmu, jangan dimasukkan ke dalam hatimu. Jadi bekal yang ketiga itu adalah bekal ilmu. Bekal yang keempat adalah bekal cinta.
Kenapa cinta itu ada di keempat? Ingat bahwa kadang-kadang itu tresno mergo kulino, tresno mergo kepeksa, tresno mergo ora ana liya dan sebagainya. Artinya bahwa kecintaan itu simbah-simbah kita itu banyak juga yang tidak kenal. Tetapi ingat bahwa cintanya itu adalah esensinya cinta mahabbah kepada Allah. Maka nanti kemudian tumbuh. Ingat, karena dengan proses cinta inilah kemudian kita akan mengubah segala-galanya. Titik yang membuat tinta atau tinta yang membuat titik? Bapak Ibu, titik yang membuat tinta atau tinta yang membuat titik? Tinta yang membuat titik, bukan titik yang membuat tinta. Jadi sekali lagi, bukan titik yang membuat tinta, tetapi tintalah yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tetapi cintanya Mas Kori membuat Mbak Mida menjadi lebih cantik. Nah, itu adalah bekalnya proses cinta. Yang berikutnya adalah semangat kebersamaan. Proses komunikasi, kolaborasi, sinergi, orkestrasi itu sangat penting. Karena ingat bahwa esensinya proses pernikahan ini kan bukan Mas Kori dan Mbak Mida, tetapi adalah keluarga besar Pak Eko dan keluarga besar Bapak Aslam. Oleh karena itu dahulukan pemikiran-pemikiran, sikap-sikap kami, bukan aku. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, bukan aku. Kami siapa? Umat Islam. Jadi kita sudah terbiasa. Karena tatkala kemudian aku, maka egonya yang akan muncul. Ingat bahwa kita itu diciptakan dari proses perbedaan. Tidak perlu mencari perbedaan, tapi carilah persamaan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita itu di dalam menghadapi nikmat, menghadapi cobaan. Secara psikologis, saged boten kita itu memilih masalah? Saged? Ayo, bisa enggak Bapak Ibu kita itu memilih masalah? Tidak bisa. Saya baru aja pulang tadi pagi dari Bali. Bagaimana kemudian masih sisa-sisa hotel dijual gara-gara masalah corona kan gitu loh. Masalah corona. Nah, itu makhluknya sangat kecil. Sampai sahabat saya itu dipecat dari direktur rumah sakit gara-gara masalah oksigen. Jadi kita tidak bisa memilih masalah. Yang bisa kita pilih adalah sikap menghadapi permasalahan. Tidak lain nopo 2S, yaitu syukur dan sabar. Syukur tatkala memperoleh nikmat, kemudian bersabar tatkala memperoleh ujian, cobaan dan yang lain-lain. Wa basyiri sabirin. Berilah kabar gembira, gembirakanlah orang yang sabar. Rumusnya kados pundi Pak Sentot? Beres niku rumusnya sederhana. Alladzina idza asabatun musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi balik lagi, ini juga tidak
mudah. Sabar 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 sabar. Kula niku sing lakoni. Pada saat nuwun sewu ada rombongan SMK Yapemda terbakar di Python. Itu tahun pinten, itu nanti bisa dicari. Mengundang dai kondang, kemudian jawabannya jamaahnya apa? Kalau wau tadi, sabar 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 sabar. Sampai ngomong enak. Kula kelangan anak loro. Oh. Tetapi sekali lagi ini adalah bahasa Quran. Saya sering ditanya, Pak Sentot, kenapa sabar itu sulit? Jawabannya saya, loh, kalau mudah itu hadiahnya kompor gas, sepeda, kipas angin. Hadiahnya sabar adalah la ghairu hisab, tidak ada hitungannya dan surga. Yang terakhir, Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, bekalnya adalah duit. D-U-I-T. Duit yang pertama adalah duit, lakukan, amalkan. Jangan sampai kita jauh dari amaliyah. Duit, lakukan mawon. Monggo panjenengan mau amalane mau nopo. Oh, saya subhanallah 1000 kali monggo. Saya mau ya latif 16.666. Di pondok pesantren Suryalaya itu ya latifnya 16.666. Ya latif, monggo silakan. Karena itulah untuk mengasah hati kita, mengasah sekali lagi duit lakukan. Nah, duit yang kedua, D-nya adalah doa, I-nya, U-nya adalah usaha, I-nya adalah nopo bedane usaha kali ikhtiar. Yang betul adalah ikhlas. Doa, usaha, ikhlas. Non sewu ikhlas nggih Mas Widiono, Pak Agus ini sahabat-sahabat di Bapomi dulu, beliau alumni psikologi, kakak kelas saya, Pak Widiono Kadis ini, ya. Jadi sekali lagi ikhlas. Ikhlas itu apa? 1 dibagi 1, 1 dibagi 2, 2,5 dibagi 10, 1/10. Semakin pembaginya besar, hasilnya semakin kecil. Kapan hasilnya besar? Monggo Pak. Kapan hasilnya besar? Dibagi 0. Itulah ikhlas. Hasilnya tak terhingga. Kemudian T-nya adalah tawakal. Saya kira itu Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Sebagai penutup, saya tidak menceritakan orang lain, menceritakan diri saya sendiri. Karena sekarang ini tadi hatinya pada keras, ya, sudah nabrak salah aja masih minta duit itu. Saya mau diancam itu, dia sudah nabrak gitu. Mereka membawa ini, inilah wes salah ini. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu apapun, monggo kita untuk kemudian mengasah batin kita, mengasah hati kita, agar kemudian insya Allah nanti dilihat di surat 65, surat At-Talaq, ayatnya nanti 2, 3, 4, 5. Nanti dipersani di situ kuncinya iman, takwa, tawakal. 1 akan diberi kemudahan, yang kedua akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga itu akan diberi jalan keluar. Kemudian yang keempat nanti akan dilipat gandakan pahala. Yang kelima nanti akan diampuni dosanya. Apa yang akan dicari? Sebagai penutup, pada suatu hari adik saya nomor 3, tapi dari belakang. Kalau dari depan saya nomor 9. Pada suatu hari adik saya yang nomor 11 itu minta izin kepada saya bahwa dia mau maju lurah.
di Desa Rejosari, kecamatan, kalau dulu kecamatan Tretep, sekarang kecamatannya Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Saya tidak bisa memberikan bekal duit karena dosen itu pekerjaannya 1 dus, bayarannya mung sak sen. Nah, nggak mungkin saya memberikan duit. Yang kedua, tolong jangan pernah membeli jabatan. Kakakmu yang seperti ini pernah jadi wakil dekan, pernah jadi direktur dan sebagainya, tidak pernah kemudian itu memberi uang. Yang ketiga, tak ewang-ewangi untuk amalia. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, adik saya tidak jadi lurah, tetapi justru saya yang ditawari jabatan direktur kemahasiswaan di UGM. Jadi sekali lagi nuwun sewu, mari kita menawan wabil khulus Mas Kori ini, kapan panennya tidak perlu kita pikirkan. Orang lain bingung setelah pensiun mau ngapain, maka alhamdulillah saya sekarang sebagai SDM di Sekolah Al-Azhar Yogyakarta. Ada 11 sekolahan, ada 2.600 murid, ada 580 guru dan karyawan. Maka balik lagi, mari kita amalkan sedikit pun apapun yang Bapak Ibu lakukan. Maka insya Allah suket godong tadi rewang. Kalau tidak nanti salah kedaden, maka suket godong bisa jadi musuh. Mari kita tutup dengan doa. Doa buhul ibadah. Doa itu adalah tonggaknya ibadah. Doa saiful mukminin. Doa itu adalah pedangnya orang mukmin. La yarudu qada ilal doa. Tidak ada yang bisa menolak qadha kecuali dengan doa. Insya Allah ijab qabul dan juga tasyakuran berjalan dengan lancar. Keluarga yang akan dibina menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberi amanah keturunan yang soleh dan solihah. Liridai syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afihi unama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika min sultanik. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum man awad ya khadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudah-mudahan hajat keluarga besar Bapak Eko Suwati Engkau beri kelancaran ya Allah. Berkahilah pertemuannya ya Allah, mulai dari ijab kabul ya Allah sampai tasyakuran pernikahannya ya Allah. Jadikanlah keluarga yang akan dibina ya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Engkau beri keturunan yang saleh dan salihah. Berilah rezeki yang halal, yang rezeki yang thayyib, rezeki yang berbarokah ya Allah. Mudah-mudahan Engkau mengabulkan doa-doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qinal jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulam sepat saking Jepara selepat nyuwun pangapura, ulam sepat saking Banten selepat nyuwun pangapunten, tumbar jinten palamreca cekap semanten atur kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.